ya Ustazah. Bisa diceritakan alasan mengapa Ustazah itu memulai perjalanan untuk menghafal Al-Quran gitu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alasan perjalanan menghafal Al-Quran ya. Jadi menghafal Al-Quran itu pada awalnya sama sekali bukan bayangan saya gitu ya, karena memang dari sejak usia sekolah itu ya tidak pernah terbersit gitu ya untuk kemudian menjadi penghafal Al-Quran ya. Zamannya kayak kala itu ya, waktu saya sekolah, remaja dan sebagainya, itu kan di lingkungan saya, karena lingkungannya itu lingkungan kota gitu ya, jadi yang dipacu itu adalah prestasi-prestasi akademik gitu ya, otomatis kemudian berkompetisinya itu adalah dalam hal akademis, harus masuk sekolah favorit dan sebagainya. Jadi sama sekali nggak terbersit kalau kemudian menghafal Al-Quran. Jadi dunia menghafal Al-Quran itu tidak ada sama sekali dalam bayangan dulu gitu ya. Nah kemudian alhamdulillah kemudian Allah takdirkan gitu ya, bertemu dengan orang-orang solih ya. Terus ya mulailah mindset tentang menghafal Al-Quran itu kemudian masuk gitu ya. Nah di situ kemudian mulailah perjalanan merintis gitu ya, merintis bagaimana menjadi penghafal Al-Quran. Ya awalnya itu juga karena mengikuti arus aja gitu ya. Dulu ketika anak saya masih TK gitu ya, itu kan ibu-ibu yang orang tua murid menunggu anaknya sekolah itu kan duduk-duduk ngobrol gitu ya, rata-rata kan kayak gitu. Kemudian ada seorang ustazah yang kemudian berinisiatif untuk membentuk sebuah lembaga Quran gitu ya. Nah untuk mewadahi ini ibu-ibu yang pada menunggu anaknya ini ya, kalau sambil menunggu kemudian sambil belajar Quran ya, alangkah indahnya gitu ya. Alhamdulillah terwujud ya, kemudian mengikuti itu program tahsin, tahfidz ya, dimulai dari pembetulan makhrajnya dari nol gitu ya, walaupun sudah bisa baca Al-Quran tapi ternyata ketika belajar dengan ahlinya itu banyak yang masih harus dibetul-betulkan gitu. Jadi benar-benar dari nol itu sudah mempunyai anak sekian gitu ya. Sekian itu waktu itu berapa ya, 4 atau 5 gitu ya, itu baru mulai tahsin gitu. Nah kemudian ya udah ikutin aja, mengalir aja, ikutin programnya gitu. Ada 1 semester itu pratahsin, kemudian semester berikutnya naik tahsin ya, terus pratahfidz, kemudian tahfidz ya. Nah sudah mulai di situ menghafal, itu pun masih merasa bahwa itu adalah tuntutan lembaga ya. Jadi yaudah ikutin aja karena kita masuk lembaga ya sebagaimana murid ya sekolah gitu kan, programnya seperti itu kan, ya udah ikutin aja gitu. Kemudian sampai alhamdulillah dimudahkan sampai dapat 5 juz. Tapi kemudian setelah itu merasa rasanya susah ya mempertahankannya, banyak yang hilang dan sebagainya. Kemudian takut mau nambah, akhirnya malah mandek gitu ya, udah mandek di 5 itu. Tapi ternyata ketika mandek itu pun juga nambah juga enggak gitu ya, tambah kuat juga mungkin enggak gitu ya. Jadi malah ya benar-benar mandek gitu ya. Nah kemudian alhamdulillah pada tahun 2011 itu ada dibuka program Muqayyam Al-Quran Nasional. Jadi di situ memang benar-benar yang digembleng gitu ya. Kita dikumpulkan dalam 10 hari itu di sebuah tempat ya di Jawa Barat ya. Kemudian ya namanya training lah, seperti pada umumnya training, kita di situ benar-benar digenjot gitu ya. Harapannya nanti setelah keluar dari tempat itu kemudian kita bisa melanjutkan aktivitas tersebut ya. Nah itu programnya adalah selama 8 kali pertemuan, jadi 8 semester ya, 4 tahun ya. Selama 4 tahun itu, dan setiap semesternya itu kita berkumpul ya, 6 bulan sekali kita berkumpul selama 10 hari ya. Di situ kita harus membawa hafalan sejumlah 4 hafalan, 4 juz ya. Jadi selama 6 bulannya di rumah itu
kita tidak meninggalkan aktivitas yang sudah kita jalankan seperti biasanya. Kalau yang guru ya tetap mengajar, ibu rumah tangga ya tetap dengan kesibukannya gitu ya. Tapi kemudian ditambah ya dengan kesibukan menghafal Al-Quran, karena tadi ya harus membawa 4 juz tadi ketika nanti bertemu 6 bulan berikutnya gitu ya. Nah, dan itu waktu itu kalau di kira-kira itu jadi sehari itu harus nambah 1 halaman gitu untuk kemudian bisa menyetorkan 4 juz dalam 6 bulan itu. Nah, alhamdulillah di tempat Mukhayyam Quran itu kemudian mendapatkan suntikan-suntikan ya, dorongan-dorongan, motivasi-motivasi yang kuat untuk kemudian terus ya merintis ya menjadi penghafal Al-Quran, bahkan terus dimotivasi untuk bisa sampai 30 juz. Dan alhamdulillah walaupun usia ya waktu itu sudah tidak muda lagi ya, karena sudah 40 lebih, hampir 50, kemudian anaknya sudah 8 gitu ya, dan masih ada yang kecil-kecil juga, tapi ternyata memang terbukti gitu ya, Allah itu memberikan arahan ya di dalam surat Al-Qamar itu, laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Al-Qur'an itu mudah gitu ya untuk dipelajari, dan ternyata itu memang terbukti ya bahwa Al-Qur'an itu mudah dipelajari oleh siapa saja, tidak dibatasi apakah itu usia muda, sudah 40, sudah 50, sudah 60 gitu, semuanya bisa ya. Kemudian juga yang sibuk, yang tidak sibuk gitu ya, yang IQ-nya pas-pasan, yang IQ-nya tinggi, semuanya bisa. Jadi modalnya itu ya tentu kemauan yang kuat gitu ya. Jadi masalahnya bukan bisa dan tidak bisa, tapi adalah mau atau tidak mau gitu. Insya Allah ketika kita punya kemauan yang kuat, maka itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin ada juga di dalam pelatihan tersebut, Mukhayyam Quran tersebut ada sebuah hadis ya yang saya terngiang-ngiang, itu yang menjadi motivasi besarnya, menjadi energi besar, yaitu orang tua nanti akan mendapatkan mahkota kemuliaan di surga ketika mempunyai anak yang dia itu ahlul Quran. Nah, ini menjadi motivasi besar karena pada waktu itu saya masih mengurus orang tua yang sudah sepuh dan sudah sakit-sakit ya. Kemudian saya terpikir ya untuk memberikan yang terbaik ya, karena selama ini pasti kan belum bisa membalas lah bagaimana pengorbanan orang tua itu mendidik kita gitu kan. Pasti juga sering menjengkelkan, sering ngeselin gitu kan, namanya anak kan pasti kayak gitu. Nah, berpikirlah bagaimana ya supaya bisa memberikan yang terbaik gitu ya, yang tidak terpikir sama sekali selama ini. Jadi walaupun orang tua itu sudah tidak ada, tapi insya Allah kita masih bisa memberikan baktinya ya ketika kita terus berproses untuk menjadi ahlul Quran gitu ya. Dan kembali lagi ya, semuanya pasti Allah yang akan memudahkan semuanya gitu. Terus Ustazah, gimana Ustazah itu menularkan yang Ustazah dapat, menjadi motivasi yang Ustazah dapat itu ke keluarga Ustazah, jadi anak-anak Ustazah pun akhirnya menjadi hafidh-hafidhah kayak gitu, bahkan sampai menantunya, dan insya Allah nanti menularkan juga sampai cucu-cucunya. Itu tipsnya gimana sih Ustazah? Ya itu kalau boleh dikatakan mungkin ya itu hadza min fadli Rabbi ya, semuanya itu adalah karunia dari Allah ya, bukan karena bukan karena kehebatan saya, bukan karena semata-mata perjuangan saya, bukan gitu ya, pasti semuanya itu dari Allah yang utama gitu ya. Dan ya alhamdulillah kemudian Allah mudahkan ya. Saya ingat di dalam buku yang pernah saya baca ya, Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak itu ya, ada yang paling efektif ya dalam pendidikan anak itu adalah metodenya itu metode keteladanan gitu ya. Jadi kita memberikan teladan, memberikan qudwah yang baik kepada anak, maka otomatis itu kemudian akan membekas ya dalam diri anak, dan pasti kemudian akan memberikan energi buat anak untuk mengikutinya gitu kan. Kalau orang tuanya
baik ya insya Allah kemudian anak itu otomatis akan terdorong gitu kan untuk mencontoh yang baik. Orang tuanya banyak melakukan hal-hal yang sia-sia ya kemudian anaknya juga biasanya tidak jauh-jauh dari itu ya. Nah kemudian ingat ya dengan buku yang saya baca itu, maka insya Allah kemudian semangat itu ya ingin memberikan contoh yang baik lah buat anak-anak ya. Nah alhamdulillah kemudian Allah mudahkan ya, lagi-lagi pasti semuanya Allah lah yang memberikan hidayah, yang memberikan kemudahan gitu ya. Kemudian anak-anak juga menjadi tertarik gitu ya untuk menghafal Al-Quran itu, dan pastinya mereka juga melihat gitu kan orang tuanya juga ikut ya berproses bersama gitu menghafal Al-Quran, walaupun anak-anak itu kecepatannya itu lebih ya daripada saya ya, karena faktor usia ya. Kalau anak-anak kan pasti ya lebih cepet lah mikirnya gitu ya, Pentiumnya lebih jos gitu ya. Jadi malah lebih duluan selesainya gitu ya hatamnya ya. Padahal startnya duluan orang tuanya gitu. Nah itu kemudian Allah mudahkan untuk kemudian mereka tertarik ya terjun ya dalam dunia menghafal itu. Kemudian ya ada yang lulus SMA kemudian tidak ingin kuliah lagi sengaja gitu ya, ingin fokus untuk menghafal dulu kemudian nanti baru kuliah gitu. Nah itu alhamdulillah itu semuanya juga karena kemudahan dari Allah, anak-anak mengikuti jejak, walaupun tidak semuanya sama gitu ya, tapi ya insya Allah yang selalu saya tanamkan ya pokoknya dekat dengan Al-Quran ya, karena kemampuan anak itu kan tidak sama walaupun sekandung gitu ya, ada yang tertarik banget, ada yang belum gitu ya, ada yang menghafalnya cepat, ada yang pelan gitu ya, itu kita semuanya support gitu ya, tidak dibanding-bandingkan gitu ya. Pokoknya yang penting itu cinta lah gitu ya, cinta ya, mau sampainya di mana ya, mau dapatnya berapa itu terserah, rizki dari Allah ya, karena hasil itu kan rizki, tapi yang penting itu cinta dengan Al-Quran ya, itu ya. Jadi itu mungkin juga akhirnya memudahkan ya anak-anak itu untuk sama-sama kita bergelut di dunia menghafal Al-Quran gitu ya. Dan ternyata ketika sudah merasakan ya, menjadi enjoy gitu ya, karena merasakan ternyata Masya Allah menghafal Al-Quran itu nikmat sekali gitu ya, dan itu yang kemudian semangat itu ya, semangat untuk menularkan kenikmatan kepada orang lain itu yang akhirnya Allah kabulkan gitu kan. Seperti yang ada di dalam hadis ya, Ahlul Quran itu seperti buah utrujah ya, diibaratkan seperti buah utrujah yang rasanya itu manis kemudian harum gitu ya, wangi semerbak gitu. Nah jadi efek positifnya, energi positifnya itu akan menyebar gitu ya, menyebar dari lingkungan yang paling dekat, keluarga, kemudian tetangga, kemudian teman-teman pengajian, kemudian ya semakin meluas ya, dan semakin kita itu kuat ya, semakin kita interaksinya itu kuat ya, mujahadahnya kuat, maka yakin bahwa kemudian itu energinya itu akan semakin besar untuk menularkan kepada orang lain gitu ya. Jadi semakin kita mempunyai modal banyak, tentu saja kemudian yang akan kita berikan itu menjadi semakin banyak. Nah itu kemudian yang alhamdulillah Allah mudahkan gitu ya untuk kita terus gitu ya, terus tidak mundur gitu ya, tidak mundur, bahkan ya mudah-mudahan ya tidak ada yang resign ya kalau sudah bergelut di dunia menghafal Al-Quran itu ya insya Allah akan merasakan kenikmatannya gitu ya. Nah itu mungkin yang menjadi motivasi ya, kemudian alhamdulillah sekarang kan semakin banyak gitu ya menjamur ya rumah-rumah tahfiz, rumah Quran, nah kemudian program-program liburan ya, apalagi Ramadan itu sudah hampir di semua tempat ya itu ada gitu ya, bahkan sekolah-sekolah pun juga mengadakan ya program di bulan Ramadan itu mabit ya, menginap untuk ada target-target hafalan dan sebagainya. Nah insya Allah
dengan begitu kemudian itu ya cahaya Quran itu akan semakin menerangi kemana-mana gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan. Kemudian ketika cahaya Al-Quran itu semakin meluas ya, alhamdulillah, kemudian masyarakat itu semakin baik akhlaknya, semakin kokoh imannya ya, dan insya Allah itulah kontribusi kecil kita lah untuk memperbaiki lingkungan, untuk memperbaiki negara itu ya dari Al-Quran ini gitu, dari interaksi bersama Al-Quran ya, mungkin itu Mbak Is. Terus ada nggak sesuatu hal yang benar-benar berbeda yang Ustazah rasakan ketika sebelum memutuskan untuk memulai atau ketika masih mengikuti arus saja lembaga gitu, untuk ketuntutan lembaga, sama ketika Ustazah sudah menyadari untuk mencintai Al-Quran, untuk sudah berinteraksi terus berbahagia bersama Al-Quran, itu ada nggak sih sesuatu yang Ustazah rasakan? Ya, ya tentu ada ya, karena kalau itu masih merasa menjadi sebuah kewajiban kan mungkin ya asal udah terpenuhi kan udah gitu ya, nggak ingin lebih gitu kan. Tapi kalau sudah menjadi kebutuhan, maka kemudian kita tentu ingin terus nambah gitu. Nah, itu proses yang mungkin ya memang awalnya itu memang harus dipaksa gitu ya, kita mengikuti lembaga itu kan otomatis dipaksa ya, ada programnya, nanti 1 semester harus menghafal sekian gitu kan. Nanti kemudian semakin lama semakin banyak interaksi, kemudian semakin asik, semakin bahagia, semakin cinta. Nah, kemudian menjadi sebuah kebutuhan yang kita tidak bisa tinggalkan lagi gitu ya, karena merasa ada kebahagiaan tersendiri gitu. Nah, ya memang benar, kemudian Al-Quran itu memberikan kebahagiaan ya ketika kita sudah intensif bersamanya gitu ya. Itu jadi ya mungkin dulu juga bahagia, tapi sekarang bahagianya itu beda gitu ya. Ketika bahagianya itu bersama Al-Quran itu akan lebih lagi gitu ya, lebih lagi, dan kemudian semangat untuk beribadah yang lain, tidak hanya membaca Quran, menghafal Quran, tapi ibadah-ibadah yang lain pun tentu kemudian juga meningkat ya, seiring dengan bertambahnya semangat kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya. Sebagaimana ketika kita sudah misalnya rajin puasa, kemudian ingin nambah dengan, sudah rajin Senin Kemis, ingin nambah dengan Daud ya, kemudian ingin tahajudnya nambah dan seterusnya. Jadi Al-Quran ini juga sebagai penarik amal-amal yang lain ya. Jadi itu yang saya rasakan. Mungkin kalau dulu hanya sebuah kewajiban ya, apalagi dulu ya sebelum kenal dengan dunia menghafal itu sama sekali nggak tahu gitu ya kalau aktif bersama Al-Quran itu membuat bahagia. Kalau dulu mungkin saya ya bahagianya ketika bisa nilainya bagus, bisa ranking 1 dan seterusnya gitu kan, bisa masuk ke sekolah favorit. Nah, itu bahagia banget gitu ya. Tapi ternyata kebahagiaan hakiki itu adalah dari Al-Quran. Nah, kita bisa merasakan itu kalau kita semakin intensif dan semakin intensif. Memang pada awalnya mungkin ya merasa berat gitu ya, susah, berat, ngantuk, capek, apalah gitu ya, macam-macam alasannya. Tetapi ketika kemudian kita memaksakan diri ya, sampai bisa mendapatkan kenikmatan, sampai bisa mendapatkan kebahagiaan, sehingga kita sulit untuk beralih gitu ya, sulit pindah ke lain hati. Nah, itu ya, maka kemudian kita merasakan sesuatu yang sangat membahagiakan begitu. Terakhir ini Ustazah minta dikasih dong tips-tips biar kita itu tetap istiqomah bahagia sama Quran, tetap istiqomah interaksi terus sama Quran. Ya, ya namanya manusia kan pasti itu ya ada naik turunnya. Begitupun saya juga merasakan hal yang sama. Tetapi kemudian kita itu harus mencari solusinya kan, ketika kita sedang malas, sedang jenuh, sedang futur, itu saya pun juga merasakan hal yang sama gitu ya. Tetapi harus segera kita mencari solusinya. Apakah kita kemudian silaturahim ya kepada mereka-mereka yang sudah jauh lebih bagus gitu ya interaksi dengan Qur'annya ya. Apakah kita membuka buku lagi, buku-buku motivasi Quran, atau kita membuka catatan motivasi ya, atau kemudian kita
membaca tafsir ya, atau ya kalau sekarang kan sangat banyak ya sarananya gitu ya, di YouTube itu juga banyak ceramah-ceramah yang membuat kita itu bisa selalu tertarik ya, kemudian selalu bisa istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran itu. Nah, kemudian juga itu tadi ya, menjadikan itu sebuah kebutuhan. Kalau itu sudah kebutuhan, maka kemudian ketika kita tidak memenuhi kebutuhan itu kan pasti merasa ada yang hilang gitu ya. Nah, itu ya. Jadi jadikan Al-Quran itu sebuah kebutuhan yang utama gitu ya. Jadi ketika sudah menjadi kebutuhan, maka kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan lain pun kalau belum menyentuh Al-Quran, belum membacanya, belum murojaah, menjadi ada perasaan gelisah gitu ya. Jadi bisa kita jadikan sebagai sebuah password lah mungkin ya. Belum megang handphone kalau belum baca misalnya 2 halaman, 3 halaman ya, setengah juz gitu ya, atau belum mau beraktivitas yang lain kalau di pagi hari itu kita belum tilawah, belum murojaah dan sebagainya. Nah, dengan demikian maka kemudian Quran itu akan menjadi kebutuhan yang utama gitu ya, seperti itu. Karena biasanya kalau kita tidak menjadikan seperti itu, maka akan terlewat gitu ya. Jadi misalnya hari itu sedang sibuk sekali ya, banyak amanah, banyak pekerjaan. Nantilah tilawahnya nanti gitu ya. Ternyata setelah itu ada lagi gitu ya. Jadi nanti siang ya, siang ada lagi, sore ada lagi, malam ada lagi. Akhirnya mau tidur kemudian baru sempat gitu ya. Itu kalau kita tidak menyempatkan memang akhirnya jadi seperti itu. Nah, maka bisa kita jadikan sebagai itu ya, sebuah password gitu ya. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita harus buka Quran dulu. Atau bisa juga sholat ya, sholat itu kita jadikan momen gitu ya. Jadi setiap sholat itu diiringi dengan tilawah, diiringi dengan murojaah ya. Sholat subuh saya harus misalnya setengah juz, sholat duhur setengah juz, sholat asar setengah juz, sholat maghrib setengah juz, isya setengah juz. Nah, sudah berapa juz tuh ya. Nah, apalagi kalau lebih dari itu ya. Lebih dari itu, maka ya otomatis kemudian interaksinya akan menjadi semakin intensif. Nah, itu kemudian yang bisa memacu kita untuk terus gitu ya, terus berinteraksi dengan Al-Quran ya. Kalau sudah itu menjadi rutinitas, maka kemudian ketika tidak dilakukan itu pasti merasa ada yang hilang begitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian tentu saja berdoa ya. Berdoa pada Allah itu juga sangat-sangat penting, karena semuanya itu yang memudahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita punya IQ yang tinggi, bukan karena kita orang yang paling alim, bukan karena kita orang yang paling dipilih Allah ya. Naudzubillah, kita tidak boleh merasakan hal yang bahwa kita merasa lebih baik daripada orang lain, walaupun kita bisa tilawah, bisa murojaah, bisa menghafal banyak ayat gitu ya. Tapi tetap kita harus tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa semuanya itu adalah karena karunia dari Allah, karena kemudahan dari Allah ya, bukan karena kehebatan kita sendiri. Jadi semakin banyak interaksinya dengan Al-Quran, maka membuat semakin tawadhu, bukan membuat semakin merasa hebat, merasa tinggi dari yang lain gitu. Tapi semakin tawadhu ya. Ya mungkin saya ada di pos ini gitu ya. Tapi orang lain mungkin di pos lain yang dia tidak diberikan kelebihan untuk mudah menghafal Al-Quran. Dia punya kelebihan juga di situ gitu ya. Itu amal andalannya itu di situ gitu ya. Jadi jangan kita menganggap kemudian orang yang tidak menghafal itu lebih buruk dari kita. Naudzubillah gitu ya. Pasti semuanya itu punya kelebihan-kelebihan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, semangat kita itu hanya semangat untuk menularkan ya kebahagiaan bersama Al-Quran itu kepada orang lain ya. Kita ingin bahwa orang lain itu juga merasakan kebahagiaan bersama Al-Quran ya. Adapun kemudian prosesnya itu berbeda-beda capaiannya ya, itu rizki ya, tapi yang penting kita itu berproses ya, dan mengajak orang untuk merasakan itu semua ya. Jadi doa itu ya tadi ya. Ya mungkin itu. Jazakumullah khairan katsiran.